Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi di mana malam ini terjadi lagi podcast indie podcast yang luar biasa. Yang pastinya kita bakalan ngebahas sesuatu yang terjadi di lingkup Banyumas. Dan juga pastinya nggak cuma ngebahas tapi kita bakalan ulik sampai dalam ya, dalam sumur. Dan kita pastinya dengan ada seorang narasumber atau beberapa orang narasumber yang pastinya sangat-sangat gimana ya, kayak valid gitu lah. Oke, selamat di malam ini Banyumas ya. Dan selamat datang juga di Bulus PP di mana tempatnya nyaman banget buat kalian ngobrol-ngobrol, nongkrong atau bahkan diskusi, bahkan mau rapat juga bisa di sini. Terus juga malam ini kita bakalan kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa dengan bahasan yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kalian tahu Sungai Serayu, kita bakalan bahas itu ya kan. Dimana Sungai Serayu ini bukan cuma sebagai objek wisata ataupun bukan cuma buat sebagai sungai yang buat pengairan doang, tapi Sungai Serayu ini bakalan dijadikan tempat yang luar biasa yang pasti sangat berguna untuk masyarakat dan perekonomian di Banyumas itu sendiri. Oke, malam ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang luar biasa yang pastinya ada Bapak Agus Nur Hadi, SOMSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke, Bapak sama siapa nih Pak kesini nih Pak nih? Wah, ini banyak temen ini dari kantor. Waduh. Habis taraweh terus langsung ke sini. Oh mantap ya Pak ya. Berarti habis buka puasa, taraweh langsung ke sini ya kan? Pengen lihat Bulus PP. Wih, tempatnya gimana Pak Wah, menurut Bapak? nyaman sekali. Nyaman sekali, asik. Bisa buat ini ya sama keluarga ya ke sini ya Bisa Pak ya. Buat Jadi sama keluarga, buat sama temen rapat juga nyaman. iya. Apalagi tadi sebelum acara ini ada live musik. Iya. Live musiknya bagus banget. Keren ya Pak ya, Kos Plusan itu ya Pak. Bapak suka Kos Plus berarti? Iya. Asik. Berarti emang zaman-zaman emang saya juga suka Kos Plus Pak. Dan emang itu pemersatu bangsa sih lagunya. Oke, hari ini kita bakalan membahas tentang transportasi dan juga Sungai Serayu. Ada apa sih transportasi dan Sungai Serayu ini ya kan? Yang katanya ini bakalan berpengaruh banget nih untuk perekonomian juga ya kan. Bahkan ada transportasi bukan cuma di darat tapi juga di perairan ya kan, di laut juga, di sungai juga. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak untuk sebuah apa sih ini transportasi Sungai Serayu ini, Taman Sungai Serayu ini? Oke. Terima kasih Mbak. Iya Pak. Mbak Ama. Mbak Ama. Selamat malam Mbak Ama, selamat malam semuanya yang ada di Bulus PP. Rame sekali ini malam hari ini. Iya Pak. Selamat malam yang hadir juga di podcast Indicast. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi atas program ini. Iya. Program Indicast yang dikemas begitu bagus. Media online, tapi saya amati karena saya juga dulu mantan humas lama di pemerintah Kabupaten Banyumas hampir 5 tahun. Lama jadi, ya Pak? Iya, saya amati perkembangan sekarang ini memang media lagi banyak cobaan ya, jadi harus sabar, terutama media cetak. Iya. Tapi di saat media sedang ada cobaan, Indifest tampil dengan sesuatu yang berbeda, Kemasannya berbeda ya Pak. Kemasannya berbeda. Ya seperti masalah hari ini, saya matur nuwun ini diundang ke sini untuk menyampaikan apa yang kita punya di pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya menjadi tugas kami di Dinas Perhubungan. Iya. Bicara Serayu, Mbak Ama mungkin sangat populer dengan lagu Di Tepinya Sungai Serayu. Iya, ini kalau saya mau ke Jogja biasanya ada lagu itu Pak. Itu di kereta. Kemanapun itu. Oke, di situ ada lagu Gunung Slamet Nan Agung. Nah, nampak jauh di sana itu. Gunung Slametnya sudah digarap. Iya. Ada Batu Raden, ada Guci. Ya. Kemudian ada di Purbalingga sebelah timur, ya. Ada untuk pendakian, ada Taman Stroberi, itu Gunung Slamet. Kemudian bagaimana dengan Serayu? Iya. Di tepinya Sungai Serayu. Iya. Nah, waktu fajar menyingsing, artinya mestinya Serayu ini pun punya potensi yang bisa menggugah
kebangkitan ya, ekonomi gitu. Sehingga kita berpikir ya, saya dengan teman dinas perhubungan bagaimana sih Serayu ini menjadi yang sudah menjadi ikon ini tidak hanya dibiarkan untuk penggalian pasir. Iya biasanya kan Serayu buat sawah juga pinggirannya, terus penggalian sawah, pasir sedot airnya untuk mengairi sawah. Ya, tapi juga gitu. ada juga teman-teman saudara kita yang mengambil pasir. Tapi lama-lama juga ngambil pasirnya pakai sedotan yang akhirnya menimbulkan kerawanan juga. Berawal dari pertimbangan-pertimbangan macam-macam, ada pertimbangan politis. Pertimbangannya sampai ada politisnya juga ya Pak, ada pertimbangan politis juga ya? Beberapa tahun yang lalu sudah mungkin 3 tahun ini kan Banyumas rame kalau Banyumas itu mau dibagi 3. Katanya mau dibagi antara kabupaten sama kota. Betul Mbak Ama mengikuti. Ada Kabupaten Banyumas, ya, ada Kota Purwokerto, ada Kabupaten Banyumas Barat. Oke, berarti ada 3 ya Pak? Ada 3. Kota Purwokerto nanti punya andalan tempat wisata, tempat untuk menghasilkan pendapatan itu Batu Raden. Ya. Kemudian Banyumas Barat ini banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ada Pancasan, ada banyak wisata di daerah Petaunan, di Pakuncen, ada pasar Aji Barang yang menjadi pasar induk. Ini hidup. Lalu bagaimana dengan Banyumas? Banyumas itu wilayahnya Banyumas ke timur, Banyumas, Sumpyu, Tambak gitu. Kemudian di kota Banyumas sendiri yang kita tahu tidak ada potensi apapun di situ. Kalau berarti kita amati secara awam belum tergali banget di situ ya. Belum tergali. Banyumas Timur atau Banyumas ini hanya punya banjir kalau musim hujan. Sungai siapa? Sungai. Sungai kemudian dekat-dekat pantai kan itu. Iya benar. Biasanya rawan banjir kalau di situ. Banjir. Hampir setiap musim hujan pasti daerah-daerah itu banjir. Karena paling dekat dengan perairan. Betul. Makanya kemudian Pak Bupati sekarang ini berpikir nanti seandainya ini dibagi 3, apa yang menjadi andalan wisata maupun konektivitas angkutan. Benar. Ya, akhirnya berpikirlah, kita harus mendorong agar Serayu ini menjadi tempat alternatif angkutan juga, dan juga pariwisata. Benar. Angkutan ini karena memang Mbak Ama ketahui antara Banyumas, Kecamatan Banyumas sampai dengan Papringan, Mandirancan, Pasar Batik Raja ini itu ya muter-muter gitu ya. Muter, kemudian apalagi yang ke Basan sampai di itu tidak terlayani angkutan umum. Iya sih. Kasihan masyarakat situ, sehingga masyarakat kalau tidak punya motor ya repot memang. Iya benar. Ini pertama, sehingga kita berpikir ini berarti perlu ada konektivitas, konektivitas angkutan dari hulu, dari atas sampai ke bawah. Sebagai alternatif apabila nanti memang tidak ada angkutan ini. Oke. Kalaupun ada angkutan, dulu pernah ada dirintis Koprades, tapi ternyata hasilnya juga karena memang jaraknya cukup jauh ya. Iya, cukup jauh. Dan jalannya juga enggak. Iya, agak menikung-nikung, tapi jarak ke rumah ini tidak begitu rapat. Oke. Jadi kita rintis adanya konektivitas angkutan dari hulu ke hilir. Ya, hulu ke hilir. Kemudian begitupun dari Mandirancan ke Sampang, ke Basen dan sebagainya. Ini pun sangat sepi yang iya sih benar Pak. Pelayanan di situ. Apalagi sekarang juga kan untuk orang-orang yang masih membutuhkan angkutan juga masih susah sekali ya berarti di situ ya. Berarti di mana nanti adanya alternatif tapi melalui jalur air. Iya, jalur air itu. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya lagi nih Pak, kan kalau misalnya ini kan mau direalisasikan, Dulu kan Serayu ini dikenal sebagai tempat wisata. Sempat ya makanya
saya sih sempat ngalamin gitu ya, karena kan ada Bendungan Serayu di mana banyak juga yang mengabadikan foto-foto pun di situ. Betul. Nah, selain sebagai apa sih tujuannya untuk transportasi pun, apakah masih bisa juga untuk wisata juga? Iya, kalau iya. misalnya itu? Iya. Jadi arahnya nantinya ke pariwisata. Jadi yang penting adalah konektivitas angkutannya dulu ini. Kemudian manfaat yang lain adalah jelas nanti pariwisata. Iya benar. Dan alhamdulillah Kementerian Perhubungan ya, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat mendengar apa yang menjadi keinginan pemerintah Kabupaten Banyumas. Sehingga tahun kemarin sudah dibangun 2 halte. Ada 2 halte. Itu halte. daerah mana aja tuh, Di Pak? Papringan dengan di Tambak Negara. Tambak Negara dan Papringan. Iya. Halte ini nanti yang akan untuk terminal kecil ya. Okay. Terminal kecil nanti ada orang yang naik kemudian menuju ke Tambak Negara. Nah sekarang ini bangkitan dari halte itu setelah dibangun halte di Papringan ini muncul sudah ada sentra UMKM batik. Iya benar. Kemudian ada warung-warung kecil yang berdiri di situ, ada soto. Bahasa sini seroto ya, soto Banyumas, ada mie, ada jual soto Sokaraja juga ada. Ya, ini tumbuh dekat ini. Akhirnya tidak mati hanya sebuah transportasi, juga perekonomian di situ ya. Betul. Nah ini yang kedua di Tambak Negara. Ini tahun 2020. Ya, tahun 2021 ini akan ditambah lagi halte 2 lagi karena ternyata pada saat saya mencoba naik perahu dari Papringan ke Tambak Negara itu menjenuhkan. Kelihatan terlalu lama gitu. Berarti jaraknya cukup jauh ya, Pak? Cukup jauh, ada 14 km. Itu kalau naik perahu dengan kecepatan yang sedang itu cukup akhirnya jenuh. Sehingga di antara jarak ini nanti akan dibangun lagi. Di Tumiang ada, kemudian di Sokawera ada satu lagi, ada 4 ini. Sehingga tahun 2021 ini ada 4. Nah, bagaimana kemudian memanfaatkan halte yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat ini? Kami Dinas Perhubungan, nanti saya biar Pak Taryono ini saya membawa juga kepala UPT. Bapak Taryono nanti Sarana Prasarana selaku Perhubungan. Narasumber juga. Iya, narasumber. Ini sekarang sedang membuat satu aplikasi. Halte itu kita manfaatkan sebagaimana seperti terminal. Seperti terminal. Berarti kayak kalau terminal itu biasanya kan bus-bus, ini perahu-perahu ya, berarti ya, kapal-kapal gitu ya. Betul, ya. Jadi saya punya terminal, pemerintah punya terminal, tapi saya kan nggak punya bis. Iya. Tapi rame. Benar. Gitu. Benar. Konsepnya hampir sama seperti itu. Konsepnya hampir sama. Tapi setelah halte ini dibangun, kemudian SOP-nya dibuat, bagaimana safety-nya dan sebagainya, berapa tarifnya. Ini nanti kita mau mendorong siapa yang akan berinvestasi perahu di situ. Bisa perahu penumpang, biaya perahu untuk makan di dalam perahu dan sebagainya. Kayak ini ya Pak ya, kayak apa ya namanya ya? Kapal pesiar ya. Betul. Jadi sekalian bisa wisata juga, sambil sama keluarga juga, sama pacar mungkin di situ ya kan. Iya. Nah, nanti itu yang akan kita kesana bahwa nanti Serayu ini sudah menjadi ikon nasional, bahkan dengan lagunya Sungai Serayu kok nggak ada apa-apanya. Banyumas ini alhamdulillah didukung oleh pemerintah pusat untuk Serayu itu menjadi alat transportasi, konektivitas transportasi antara hulu sampai ke hilir. Kemudian di tengah-tengahnya selain konektivitas juga akan tumbuh bangkitan ekonomi. Nanti ada homestay, ada UMKM yang menjadi potensi di daerah apa itu, kemudian batik, kemudian masyarakat juga semakin tumbuh geliat ekonominya. Berarti emang Banyumas ini ingin mengembangkan salah satu ikon selain Gunung Slamet pastinya. Betul, ya kan? Betul. Kan biasanya kalau saya para pengunjung para wisatawan ya biasanya datang ke sini itu pikirannya pengen kita ke Batu Raden, ya kan. Mungkin yang pengen nikmatin jalur yang tidak naik bisa ke Sungai Serayu ini ya Pak ya. Tapi kalau saya boleh tanya nih Pak, kalau misalnya Sungai Serayu ini kan dia ini tadi bilangnya untuk transportasi, segmentasi untuk masyarakat juga berarti kan. Kalau misalnya untuk wisata nih Pak, itu alurnya gimana? Kan kalau misalnya untuk transportasi ya pasti dari hulu ke hilir ya kan. Tapi kalau untuk
wisata nih Pak. Biasanya kan aku pengen muter-muter daerah sini aja atau gimana. Itu udah terkonsep atau belum Pak? Kalau soal ini itu. kita sedang dari susun. Ini Pak Taryono juga sedang menyusun. Jadi nanti ada yang antar halte, kemudian ada yang orang bertujuan saya ingin beli batik dari Rawalo ke Papringan misalnya, di sana ada. Nanti berarti rutenya dari Tambak Negara ke Papringan. Singgah dulu nanti di Tumiang. Di Tumiang nanti akan kita dirikan beberapa sentra-sentra UMKM situ, yang tidak sama dengan di Papringan. Jadi nanti bisa singgah di situ apa yang mungkin ada lomba burung, lomba apa itu nanti di daerah Tumiang. Berarti ada beberapa emang udah kepikiran untuk event-event juga ya Pak? Event-event juga. Sehingga orang mau bisa ke event itu, bisa kemudian ke Tambak Negara dan tahun 2022 rencana pemerintah pusat akan membangunkan pelabuhan atau dermaganya itu di Banyumas. Di Banyumasnya? Di Banyumas, di Desa Kedumuter tepatnya di belakang Polsek itu. Kenapa di situ? Ini tidak lepas dari sejarah dan rencana ke depan. Sejarah itu bahwa dulu Kabupaten Banyumas itu ibu kotanya kan di Banyumas. Iya benar. Pada saat itu konon memang transportasi yang menjadi andalan adalah transportasi Sungai Serayu. Sungai Serayunya. Tapi setelah pindah ibu kotanya di kota Purwokerto, angkutan sungai ini menjadi sepi. Kemudian kita ini kebijakan pemerintah daerah Pak Bupati akan menghidupkan lagi namanya Banyumas Kota Lama. Banyumas Kota Lama, itu apa itu Pak? Banyumas Kota Lama. Banyumas Kota Lama ini lebih pas, ini sebenarnya yang ngomong Dinas Pariwisata gitu. Iya benar Pak, gak apa-apa Pak. Iya, jadi ya sedikit. Kan ini mungkin Bapak juga tahu, jadi kita sedikit-sedikit jadi kayak ini knowledge buat kita nih, ini ilmu buat kita. Jadi Banyumas ternyata gak cuma itu doang. Ada keterkaitannya dengan program kami ini yang sungai. Jadi nanti orang ke Banyumas Kota Lama, kemudian mereka naik perahu di dermaga di Banyumas itu, nonton ada sedang dibangun di beberapa Banyumas Kota Lama, terutama di ex pendopo Sipanji yang asli. Ex pendopo Sipanji. Itu di belakangnya sudah dibangun taman, istilahnya taman sari begitu ya. Ada taman, kemudian ada museum wayang, kemudian ada beberapa tempat yang di komplek itu memang semua bangunan-bangunan lama. Berarti konsepannya kayak di Semarang, di Jakarta juga, tapi ini melalui transportasinya lebih unik ya. Jadi orang-orang lebih tertarik untuk kayak sekalian kita berwisata di Sungai Serayu, kita juga bisa ke Purwokerto, Banyumas Kota Lama gitu ya. Ini berarti untuk konsepan ini Bapak Taryono ya yang paham sekali ya.